Saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Apa sudah terlihat screen-nya? Di saya sudah sih. Oke. Aku mulai ya. Jadi kurang lebih hari ini akan menjelaskan bagaimana cara untuk request dan request leave. Itu dulu. Kalau misalnya kita mau mengajukan overtime, itu kita tinggal masuk aja ke My Portal. Di My Portal itu ada dashboard seperti ini. Kita cari saja yang request. Kita klik yang plus tambah. Lalu kita pilih kita mau request apa. Misalnya untuk sekarang aku mau request overtime. Nah, seperti yang Bapak Ibu udah tahu, jadi awal ada dua tipe akun. Akun yang bisa akses wall post dan satu lagi yang hanya bisa akun Wayneck. Yaitu Wayneck itu berarti dia nggak bisa akses di wall post, dia cuma bisa send ya. Nah, jadi di sini tuh kita bisa untuk merequest untuk diri kita sendiri, yaitu di tab My, atau kita bisa mengajukan overtime untuk orang lain. Orang lainnya misalnya dia nggak bisa akses fokusnya, jadi kita bisa ajukan orang lain seperti ini. Kita tinggal pilih aja orangnya siapa, misalnya Ahmad Jela. Dia ingin lembur pada hari ini, misalnya alasannya tinggal, atau lagi orangnya siapa lagi yang mau pesan juga bisa. Cuma untuk kali ini aku coba satu orang aja dulu ya. Tinggal send approval. Oke, sudah berhasil. Kita bisa hasil dari request kita tadi. Tadi kan kita ngecek untuk menambahkan, kita pencet tanda tambah. Itu kalau mau ngecek overtime-nya bisa di sini. Oh, tim. Sudah terinput, dia kan overtime per tanggal segini dengan alasannya seperti ini, seperti itu. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja ya. Lalu sebelumnya, jadi kalau misalnya kita melakukan overtime, kita tetap melakukan yang namanya punch out. Tapi punch out-nya itu kita lakukan setelah kita selesai lembur. Jadi kalau misalnya jam kantornya itu 8 sampai jam 5 sore. Lalu dan pada hari itu dia ada lembur sampai jam 7, berarti dia punch out-nya itu jam 7. Jadi maupun dia ada overtime atau tidak, punch in-nya tetap sekali, punch out-nya tetap sekali. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau misalnya kalau dia tidak punch out, itu record overtime-nya. Walaupun dia udah request gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu punch in dan punch out. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana untuk leave. Sama seperti tadi, tinggal kita pilih aja leave request. Di sini kita juga bisa memilih kita mau diri kita sendiri atau orang lain. Itu. Karena tadi kita udah mencoba untuk orang lain, sekarang kita coba untuk diri sendiri ya. Kita pilih tipe cutinya apa, terus kita mau pilih dari kapan.
Kalau misal mau 1 hari, ya pilih 1 hari aja. Mau 3 hari, ya 3 hari bisa. Kontaknya misalnya nomor telepon bla bla bla, recent leave, alasannya tinggal di request approval. Oh, aku coba pakai user flow-nya. Kita ke Ahmad Jelani. Ahmad Jelani ini ingin melakukan cuti. Maaf ya sebentar, internetnya emang nggak stabil. Refresh. Nah, Ahmad Jelani ini misalnya ingin melakukan cuti tahunan pada hari Senin. Misalnya seperti itu. Atau 1 hari aja deh. Tinggal kita request. Di sini juga ada terlihat ya, total cuti kita ada berapa, balance ada berapa, dan kita ngambil cutinya berapa. Nah, di sini kita bisa melihat request leave kita itu statusnya sedang approval pending. Seperti itu. Sekarang line manajernya tinggal approve atau reject. Nanti akun line manajernya seharusnya ada approval di sini. Itu di bagian tim, Mas Yadi. Itu ada 1 tim yang minta lift. Oh ya, sini ya. Ya. Oke. Itu seharusnya di sini juga udah keluar tuh kan. Nah, Coba di set atau di reject. reject ya. Ya, di reject aja. Testing. Nah, seperti itu kalau misalnya mau request leave untuk diri sendiri atau orang lain. Sejauh ini nggak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Mau nanya, Mas. Pak, Boleh, boleh. ya itu berarti kalau untuk kita mau lembur, berarti kita harus ini ya, submit dulu persetujuan kita mau lembur, baru di apa, mencet apa namanya, check in check out-nya itu, gitu atau gimana? Jadi misalnya saya hari ini mau lembur. Tadi kita udah punch in kan tadi pagi. Check in, ya. Ya, kita request lembur. Setelah di approve, nanti kita punch setelah kita selesai lembur. Misalnya jam 8 baru punch out. Gitu aja. Jadi tetap sekali punch out-nya. Oh, oke. Jadi walaupun kita lembur atau tidak lembur, punch out dan punch in-nya tetap sekali ya. Kalau yang ini, Mas Yadi, kalau yang hanya punya WNEC, itu bisa request lemburnya dari mana ya? Request overtime-nya? Nah, seperti yang tadi udah aku contohin, kan WNIC kan fiturnya hanya absen, hanya untuk punch in dan punch out. Jadi untuk yang WNIC harus orang yang memiliki akun Wallpos yang mengajukan. Jadi walaupun dia cuma punya WNIC, tetap kita bisa ajukan kok. Tapi yang mengajukan itu yang punya ini adalah akun ini ya,
mengajukannya melalui request ini ya, request overtime, kemudian ke my team gitu ya. Betul. Oke. Mm. Sudah, ada lagi yang bertanya kan? Kalau nggak, saya akan lanjut ke create employee. Ada lagi pertanyaan? Sementara lanjut dulu. Oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan HR ya untuk create employee. Jadi untuk create employee tinggal masuk aja ke modul HR. Di atas ini ada create, ada employee, departemen, position, dan recruitment. Untuk sekarang saya akan jelaskan untuk create employee. Nah, di sini ada beberapa form, banyak sih formnya, dan yang ada bintang-bintangnya itu wajib diisi. Berarti saya misalkan saya hanya isi yang ada bintang-bintangnya cepat. Nah, agak lambat internet saya sebentar ya. Nggak keluar. Mungkin ke bagian staff, assurance coba ya. Oh, nggak keluar juga ya. Iya, emang Oh, agak ini lama. baru keluar ya. Iya, emang agak lama internet saya. Ini juga harusnya line manager harusnya keluar, cuma emang Oke, agak lama. oke. Jadi pokoknya tinggal seperti itu, tinggal di save aja, nanti langsung tercreate. Nah, dari yang saya tahu, perusahaan ini tuh ada 2 kantornya di Surabaya dan Jakarta, dan masing-masing time shift-nya berbeda, jam kantornya berbeda. Untuk men-setting it, untuk menyeting time shift-nya itu ada di HR, untuk HR, klik yang tanda ini setting, gear, setting, company police, bagian, nah ini kan time shift-nya kan ada Surabaya, ada Jakarta, kan, setting duty roster. Misalnya tadi employee yang baru saya buat, saya mau manage dia untuk di Surabaya. Seperti itu, tinggal di setting aja. Dan di sini ada temporary dan permanen. Temporary itu berarti ntar dia ada dari kapan sampai kapan, permanen. Nggak ada batasnya, berarti selamanya ini akan berubah seperti itu. Tinggal di save aja. Atau kalau misalnya ya seperti itu cara ganti time shift-nya. Kira-kira ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Itu di bagian punch in, punch out itu ya, Mas Yadi ya. Itu tadi di bagian setting. Mm-mm.
bagian setting. setting, company policies ya. Ya, terus kemudian di bagian punch in dan punch out ya. Mhm. Ya, ini kan sebetulnya ada auto punch out policy ya, Mhm. 30 menit ya. Mhm. Jadi kalau kita tidak melakukan punch out, ini akan otomatis 30 menit setelah shift-nya habis, Mhm. ini akan punch out otomatis ya. Iya, dia akan punch out otomatis, tetapi statusnya itu early Early leave. leave. Iya, Oke. betul. Hmm, Nggak mau emang oke. harus di punch out. Harus di punch out. Iya, betul. Harus di punch out, kemudian kalau mau overtime dia harus request dulu ya ke ini. Betul. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Oke, oke. Oke. Sementara lanjut dulu apa yang ingin. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan Ya, mungkin ada yang teman-teman. selama coba mungkin ada yang bingung, ada yang nggak ngerti, boleh tanyakan. Mungkin di bagian ini Mas Yadi, report ya. Report yang bisa dihasilkan apa aja ya dari HR ini? Oke. Untuk menarik report, di modul HR kita menarik report. Tinggal klik akun laporan ini, report ini. Kita bisa milih, misalnya employee report. Di employee report sendiri pun ada banyak. Ada, kita bisa ngelihat di perusahaan ini ada berapa sih orang Indonesia, Filipina, Qatar, seperti itu. Tulis summary, atau mungkin yang paling Ini cuma terlihat 3 aja ya Mas Yadi ya? Nggak semua ya, employees padahal. Cuma 3 ya. iya. Oke. Oh ini employee summary ya. Coba overtime report Mas Yadi. Oke. Time report-nya. Nah, ini jadi yang akan muncul di sini tuh orang-orang yang sudah melakukan request. Jadi kebetulan pada bulan ini kan baru tadi tuh kita testing di akun Ahmad Jailani. Nah, jadi yang keluar hanya satu ini aja. Itu ntar kalau misalnya dia udah melakukan overtime, misalnya eh, berapa jam, ntar ini ada terlihat juga berapa jamnya di overtime. Bisa di print, kalau bentuknya tuh PDF seperti ini. Cuma kalau kita mau print Excel juga bisa, tinggal diekspor aja. Kalau ekspor itu bentuknya Excel. Seperti itu. Oke. Nah, kita juga bisa narik attendance, absen. Cuma kalau di sini attendance-nya hanya seperti ini. Jumlah total masuk, jumlah absennya. Seperti ini laporannya. Itu.
Atau kalau misalnya kita mau menarik data karyawan. Menarik data karyawan itu bisa di sini aja. Kita langsung ke total employee. Dan di sini ada export. Langsung terdownload bentuknya Excel. Nah, seperti ini. Jadi detail data yang di dalam itu langsung terekspor semua. Dan di sini export yang lain sebenarnya bisa di ini sendiri sih. Bisa dicoba sendiri. Ada leave, total dia berapa, total cutinya, atau record cuman harusnya nggak ada karena nggak subscribe ya. Yang subscribe. Ada laporan dokumen expire. Di sini ada apa lagi ya? Atau bahkan, nah di sini tuh juga ada report tentang user-usernya. Jadi ada orang yang unique user, ada beberapa orang yang wallpost user, atau bahkan employee mana yang nggak punya user sama sekali. Gitu. Kalau untuk melihat hari ini siapa aja yang masuk gitu di mana Mas Yadi? Jadi kalau saya mau lihat hari Ya, yang ini hari ya ini data ini. absen, berapa yang absen, berapa yang sudah punch in, berapa yang lupa punch in gitu katakanlah gitu. Kalau itu biasanya aku ngecek di sini di My Portal, kan ada attendance di atas. Jadi ntar yang absen ada kelihatan berapa, yang kelihatan cuti atau day off ini per hari. Cuma ini kayaknya emang lagi lambat internet saya jadi nggak keluar. Jadi ntar detailnya itu ada nama, dia shift apa, punchingnya jam berapa, punch outnya jam berapa. Ah ini dah, ini pada punchingnya lumayan. Ada banyak, ada yang punching hari ini. Jam-jam detail Ada yang absen ya? ada. Ini kalau dilihat sih ada banyak. Tuh, ada 109 Oke, yang itu yang absen. belum punch in kali ya? Ini udah punching. Oke. Ini ada punching Oh, time-nya. oke. Yang ini yang absen kalau di tab yang absen itu berarti yang belum punch in kali ya? Iya, betul. Oke. Atau mungkin ada yang cuti, ntar listnya ada di sini. Bahkan ini pun kita bisa ngelihat karyawannya itu absen di mana. Jadi contohnya, nah ini kan ada tombol-tombol yang hijau. Kalau yang hijau itu berarti dia punch in pas di kantor. Atau mungkin yang merah, kalau yang merah berarti dia di luar, seperti itu. Kita bisa melihat juga mapnya dia punch in.
Nah, di sini. Seperti itu. Oke. Ini Oh, berarti yang merah itu di luar ini ya, di luar lokasi ya, di luar di luar lokasi, lokasi betul. seharusnya ya. Mm-mm. Oke. Ya, seperti itu. Absent only. Sebenarnya kalau misalnya mau lihat absen sih banyak sih tempatnya. Kayak tadi di My Portal atau di modul HR pun ada juga attendance. Jadi bisa Mhm. melihat. Cuma emang beda-beda tampilannya. Kalau ini tuh, kalau tadi kan satu hari gitu. Kalau Mhm. ini bisa misalnya dari Bulan tanggal, tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? ya betul, totalannya aja. Total absen, total tidak absen. Ya, seperti itulah. Kira-kira ada lagi yang pertanyaan? Teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan dari penggunaan Wallpost ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan masuk di saya ya. Hmm? Kalau yang enggak, yang ini sih eh, ada kemarin memang kita buka semua Wallpost-nya ya. Sorry untuk teman-teman. Kita buka Hmm? semua Wallpost-nya. Nah, sekarang kita batasi line manager aja. Jadi yang kemarin bisa, nah sekarang nggak bisa. Tapi WNEC harusnya untuk posting ke WNEC aja. Itu mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain. Jadi yang dulu bisa akses Wallpost, nah sekarang kita batasi hanya line manager aja, 25 orang ya. Betul. Itu yang bisa akses Wallpost. Yang selainnya hanya di check in dan check out aja. Jadi itu untuk managing lah ya, istilahnya Hmm. untuk manajerial supaya ada review atau ada monitoring dari masing-masing line manager ke bawahnya. Ya, itu informasi aja dari teman-teman. Jadi yang belum bisa akses Wallpost, coba mungkin diperlihatkan Mas Yadi yang bisa akses Wallpost siapa aja dari Nah, 25 orang itu. bisa yang tadi employee report, terus ke user type Oke, report. ya. Kita bisa milih yang Oh, oke. akses WNEC di siapa saja. Oke. Di sini ada terlihat yang Mhm. WNEC siapa saja, Wallpost siapa. Wallpost Yang hanya Wallpost, 24 orang. oke. Jadi itu aja ya. Ada Mm-mm. Agastya, ada Mas Ahmad Jailani, ada Berhold, ada Mas Doni, ada Faiful. Coba tadi saya lihat ada yang all kena blok ya. Siapa ya? Coba. Eh di atasnya di filteringnya, filtering all block type, ada yang Ini kena. ya. Oh, Mas Aang. Kenapa ya? Coba. Harusnya dia. Ya, ini ntar kalau misalnya terblok, dia bisa Mhm. ntar bisa kita raise tiket support untuk di Oh, oke. unblock seperti itu. Oh, gitu ya. Kemungkinan sih mungkin dia nyoba-nyoba kan. Sebenarnya Mhm. dia udah masuk ke Wayneck, cuma dia Mhm. login terus di Wallpost. Itu bisa Hmm. membuat the block.
Oke. Pak. Ya silahkan Pak Prabowo, ada pertanyaan. Ini ada user yang Heeh. namanya Arius Panji, Pak, yang kemarin kita tanyakan itu. Ya, Dia kan sudah di setup untuk apa itu SIP Surabaya, Pak ya, tapi dia statusnya di Jakarta. Oke. Oke. Iya. Coba lihat Mas Yadi. Hmm. Ari Ruspanji ya. Iya. Maaf tadi namanya siapa? Oh, itu yang Arius Panji N153. Nah, Oh itu ini. dia. Iya. Oh, ini masih harusnya di Surabaya. Dia. Surabaya. Tinggal di manage saja, permanen. Dan kita ngerubahnya tuh nggak bisa per hari ini, itu per besok. Oh, oke. Tinggal ganti aja. Keluar ya. Iya emang, dia lagi lama internet. Cuma harusnya ntar keluar 2 opsi, Jakarta Surabaya. Tinggal pilih. Mungkin nanti bisa dicoba. Di tempat saya emang agak susah. Gitu. Terus ini Pak, yang tadi untuk report absen harian itu apa bisa kita tarik berupa PDF atau Excel, Pak? Soalnya tadi saya lihat itu dia hanya bisa ditampilkan secara online. Seperti itu, Pak. Gimana Mas Yadi? Iya, kalau misalnya yang per hari tadi, misalnya kayak yang ada jam-jamnya itu sih memang tidak ada laporannya. Yang ada laporannya itu yang ini tadi maksudnya. Nah, kalau yang attendance hari ini belum bisa ditarik ya? Belum bisa Kan ditarik soalnya report. detail per hari, detail per jam, ini sih memang melihatnya hanya di sini saja. Cuma tarik itu totalannya keseluruhannya, total absen. Di sini. Employee attendance report. Ya, aja. Misalnya kita menarik absen di bulan Januari, bulan kemarin. Kita bisa print atau kita mau ekspor ke Excel bisa. Gitu. Jadi untuk yang ditarik itu tampilannya hanya jumlah hari kerja pada bulan itu, jumlah tidak hadir, jumlah cuti, dan jumlah hadirnya. Gitu, Pak. Ini bisa tarik kalau yang ini. Halo. Berarti hanya bisa ditarik per bulan, Pak, ini? Iya, totalannya aja. Untuk hari yang per jam, yang ada jam-jamnya itu melihatnya di Corpus. Oh, ini per orang ya? Iya, per orang. Kalau misalnya emang mau nariknya yang per jam, yang ada detail jamnya, kita bisa narik. Tinggal diklik aja orangnya. Misalnya kita mau ini, tinggal klik aja. Terlihat absennya, detail absennya, hariannya. Gitu. Untuk overtime juga masuk ke sini, Pak ya? Betul, ada overtime. Detailnya. Kalau misalnya mau ini Mas Yadi, kebetulan di Hadori ini kan per tanggal 15-16 ya, jadi nggak pas 1 bulan gitu untuk narik. Nah, itu bisa nariknya di mana ya?
Narik, tanggal per tanggal. Maksudnya narik data, nah, narik data karyawan yang absen dan overtime itu kan tidak, kalau di kita kan tidak 1 bulan Januari, Februari gitu. Tapi per tanggal nih, tanggal 16 sampai 16 Januari sampai tanggal 15 Februari gitu. Itu di mana? Oh gitu, overtime report. Oke. cuma dia enggak ini sih reportnya, di overtime report. Jadi Atau dia ada yang reguler, weekend, weekday, oke. jamnya. Ini kalau di sini tuh jumlah jamnya, jumlah jam di overtime. Oke. Kalau di employee attendance report coba. Oh ya ini ya isinya ya, employee attendance report ya. Oh, ini overtime report. Oh, overtime report. Oke. Ya. Tadi saya lihat ada yang per tanggal ya. Ada itu per tanggal tuh di employee attendance report. Oke, employee attendance report. Nggak bisa ngeliat overtime-nya Hmm. per orang cuma kalau di sini. Oke. Saya tadi lihat tanggal per tanggal tadi di mana ya? Iya ada di sini Pak. Oh, enggak. Maksud saya bisa milih misalnya tanggal 15 sampai tanggal 15 Januari sampai tanggal 16 Februari gitu. Oh, itu ada di Itu mundur HR. oke. Terus yang attendance. Oh, oke. Attendance. Oh Nah, ya di ini sini. maksud saya. Iya, Nah, iya, iya. ya. Nah, ini Cuma kan juga kalau ada. Oh, tapi ini nggak bisa diekspor ya? iya yang di sini nggak bisa diekspor, betul. Oke. Cuma bisa ngelihat doang. Hmm. Oke, cukup lama ya. Ini Iya, internet koneksinya aja sebetulnya ya. iya. Kebetulan hari ini mengalami lama. Pas sebelum-sebelumnya biasa aja Oh ya, ini keluar ya. kayaknya. Oke, oke. Seperti itu. Oh, oh ya ini per tanggal 10 Januari sampai tanggal 9 ya. Ya, Ada berapa hari? Oke. nah, betul. Itu kalau saya klik orangnya, dia akan keluar. Nah, ini bisa ya, tapi per orang ya. Betul per orang. Oke. Ekspor orang. Isi. Nah, Nah, kemudian ini contohnya, jadi dia punch in tapi mm-mm. out. Jadi dia otomatis ke punch out, tapi statusnya early release. Gitu. Jadi emang harus punch out. Oh iya, Mas Jadi kebetulan yang kemarin itu kan teman-teman tidak bisa akses ya, karena ada expire, ada itu ya, ada renewal proses ya, 1 hari kita nggak bisa Iya, akses, padahal jadi nggak bisa absen nih. ada yang Nah, absen ya. ya jadi untuk memperbaikinya gimana ya? Jadi misalkan eh, ada siapa katakanlah Pak Prabowo kemarin mau absen nggak bisa. Hmm. Ya itu Jadi, itunya di mana ya jadi memperbaikinya. ada payroll adjustment. Soalnya ini kemarin 9 nih absen nih ya kan. Kalau 9 kemarin tinggal di adjust aja.
Oke, jam 8 jam 8 sampai sampai jam jam 17 lah. Ya, ya 17. Reasonnya ada error misalnya. Tidak bisa Oke. akses. oke. Tinggal di save aja. Nanti kalau langsung persen ada approval-nya. Nanti atasannya tinggal approve, misalnya gitu. Ini untuk apa ya sebutannya? Koreksi sebutannya. Hmm. Tinggal di My Portal aja, My Portal, payroll adjust. Oke. Saya mau tanya, Ya, berarti silakan. ini berarti yang kan yang wall post itu yang punya akses kan terbatas, berarti Mm-mm. yang bisa adjust cuman yang punya akses ya, untuk teman-teman yang lain yang nggak punya akses nggak bisa adjust sendiri berarti ya? Ya, harus dibantu adjust oleh yang akun post. Betul. Oke, siap-siap. Tinggal pilih aja employee-nya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya kira sih udah cukup ya, sambil kita tetap akan teruskan ya, Mas Yadi. Ya. Ada lagi yang kira-kira yang mau didemokan, tapi saya kira udah semua ya. Iya, Request dari leave, saya sih absent, sudah cukup. ya, oke. Oke, teman-teman, mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke saya juga via WA atau ke Mas Yadi, nanti saya share juga nomornya. Ya, boleh. Bila diperlukan. Nah, jadi itu tadi sekilas ya user guidance. Tapi saya kira juga lumayan lengkap ya, apa yang kita butuhkan semua ada di sana. Jadi tinggal kita tertibkan aja penggunaannya. Jadi punch in, punch out di Wayneck, kemudian jika ada overtime, request overtime. Jadi teman-teman dari yang sudah ada akses wall post secara reguler ya, saya kira mungkin secara reguler harus akses supaya memudahkan kita untuk ini memahami, kemudian mencetak report apa yang diperlukan di dalam memantau HR ini. Kemudian Pak Prabowo mungkin ada yang mau disampaikan, Cak Wo? Ya, Pak, ini kan tadi ada pertanyaan banyak yang nggak bisa akses apa itu lewat web. Nah, itu untuk user Wayneck itu apa bisa nanti ke depannya mengakses lewat web untuk misalkan mengajukan leave ataupun yang lainnya yang terkait dengan masalah absensi, mungkin yang tadi disampaikan ketika absen hari itu dia error untuk mengajukan untuk adjust seperti itu. Oke. Apakah bisa nanti semua user itu dikondisikan bisa langsung mengajukan sendiri-sendiri tanpa minta tolong temannya gitu. Request ya. Yang itu ya. Iya, jadi lebih fleksibel gitu. Oke. Ya, nanti saya silakan Mas Hedi. Ya, untuk itu sih dikasih user Wayneck tidak bisa untuk akses itu Pak. Jadi bantuan dari orang yang megang user wall post. Jadi sejauh yang saya tahu nih Pak Prabowo
WNEG itu hanya untuk ini ya, hanya untuk punch in punch out aja. Dan itu unlimited jumlahnya, artinya bisa sebanyak mungkin, tapi wall post kalau yang akses wall post memang memang terbatas, tapi request overtime, request leave, jadi ini semacam apa ya, HR manager lah bagi si wall post itu, gitu. Jadi tetap mungkin tetap harus ada mungkin ya, maksudnya dari si wall post adalah tetap ada monitoring dari overview dari si manajer. Ini butuh ini enggak. Yang paling bisa sih mungkin akan kita tambah usernya, kita sesuaikan dengan mungkin jumlah, tapi mungkin tetap tidak bisa semua. Mungkin jumlahnya akan kita tambah dari 25 jadi 30 atau 35 sesuai kebutuhan ya, sesuai jumlah manajer dan supervisor, atau mungkin ke level senior. Tapi tetap saja WNEG itu tidak bisa untuk request overtime dan request leave, gitu. Itu so far sih kebijakan dari Wallpost seperti itu yang sejauh yang saya tahu. Tapi nggak tahu kalau memang nanti coba kita minta, kalau memang bisa ya. Tapi sejauh ini memang tidak semudah, artinya untuk mengcustomize tidak segampang itu sih Pak Prabowo. Jadi tetap harus ada kontrol lah, kontrol ke ini, gitu sementara ini. Jadi artinya untuk misalkan untuk user level WNEG itu mengajukan harus lewat ini Pak ya. Mungkin SPV atau betul. Jadi kita mengajukan secara lisan, nanti dia di-assign lewat SPV-nya itu Pak ya. Iya. Bukan lewat apa itu WNEG-nya. Ya, betul. Seperti itu kira-kira. Jadi at least ada controlling lah, ada monitoring dari si manajer untuk ini ya, request overtime. Jadi nggak sembarangan saya kira ya. Itu mungkin maksudnya seperti itu. Nggak sembarang minta overtime gitu. Tapi kalaupun tetap ada fitur, kalaupun perlu di-adjust ya, berapa jumlah overtime dari hari-hari sebelumnya, tadi kan bisa juga ada fitur untuk di-adjust. Jadi misalkan lupa kemarin sudah overtime berapa ya, tapi tetap lewat Wallpost ya, tetap lewat request ke manajernya, saya minta tolong di ini approve overtime saya jadi masuk lagi di payroll adjustment tadi, kemudian di-adjust jumlah overtime-nya. Itu kira-kira. Terus untuk approval-nya nanti ini tetap terbagi atau ke satu orang aja Pak? Tetap terbagi Pak, ya? ke sesuai dengan ini ya. Lead partnernya Pak. Ya, line manager ya. Oh gitu. Sesuai line manager kemarin kan sudah dibagi siapa, ke line manajernya siapa, dan kita bisa setting, mungkin Mas Yadi bisa ditunjukkan lagi ya settingan approval untuk overtime untuk ini coba. Screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah. Di setup ya, kalau nggak salah. Tinggal di setup, betul. Terus ke approval flow setting. Jadi misalnya nih, leave request, kita tinggal add step. Kira-kira siapa sih yang bisa approve leave? Misalnya line manager, atau misalnya kita bisa edit. Yang bisa approve tuh line manager dan HR misalnya. Employees ya. Jadi berdasarkan approval type-nya
bisa berdasarkan posisi, Bisa ya, besar level. bisa ke line manager, bisa ke per orang. Betul. Ya, ini ke line manager, ke employees-nya coba approval Ke type-nya. employee. Betul. Ya, Employee-nya juga. employees, ya siapa yang mau ditunjuk, misalkan seperti itu. Nah, tapi Betul. kebijakan di kita itu ke line manajernya ya. Betul. Atau mungkin step-stepnya, mau ditambah lagi stepnya bisa. Jadi setelah approval ini tambah lagi step ke owner Ke- misalnya. Ya, ke- gitu. Bisa juga ditambah step-stepnya. Seperti itu. Kalau mau setting approval yang lain juga bisa, misalnya overtime. Oke, ini setting yang overtime request Betul. ke Overtime line request. manager. Tinggal di setting sama seperti Oke. tadi. Terus yang overtime adjustment tadi ada Mm, ini juga apa namanya approval flow, mm. Bisa dilihat sini. overtime Semuanya bisa adjustment ya. diganti settingan approvalnya ke siapanya. Ada overtime adjustment tuh yang oke. Oke. Baik, sementara itu ya, ada yang lain kira-kira sebelum kita Rekan akhiri? Surabaya, monggo ada masukan. Halo Pak Wahyu. Oh ya, silakan, Liz. Pak, tadi untuk yang 25 orang ya Pak ya, itu sepertinya harus diupdate lagi sih Pak. Soalnya saya tadi lihat yang punya Agas, Oke. Agas itu kan masih senior ya Pak, tapi dia ada akses ke Wallpost. Oh iya, Sebaliknya yang ada punya ya. Mbak, Oh, ya oke. sebaliknya kayak Mbak Oke. Eni nggak ada itu. Apa? Oh, oke. Iya, iya sepertinya itu datanya perlu diupdate lagi sih Pak. Oke. Oke, kalau gitu Mas Yadi nanti saya tolong dikirim ini ya, daftar yang bisa Wallpost ya, Oke, siap. employee ya. Nanti saya coba Iya. ini, terus kita review sekali lagi, kita inikan siapa-siapa yang bisa. Nanti saya sirkular ke Pak Prabowo juga ya, yang terutama yang Surabaya. Kalau memang diperlukan nambah ya nggak apa-apa, nambah user dari 25 mungkin tambah 5 orang atau 10 orang supaya review atas overtime itu bisa lebih banyak lagi. Oke. Ya. Kalau gitu sementara saya cukupkan dulu ya demonya. Terima kasih Mas Yadi atas Ya. waktunya. Nanti ya mungkin secara reguler kita minta akan ada demo-demo, artinya user guidance ya, atau Q&A dari teman-teman yang ada problem, ada pertanyaan tentang penggunaan, jadi supaya memudahkan. Jadi mungkin kita buat, nggak tahu nanti kita request per 3 minggu atau per 2 minggu, jadi ada follow up lah apa yang perlu diperbaiki, atau mungkin ada yang bisa di-customize gitu. Gitu sih saya kira. Baik, teman-teman yang lain, tim Hadori, terima kasih banyak atas waktunya mengikuti demo user guidance. Semoga kita bisa manfaatkan fitur-fitur di dalam Wallpost ini secara maksimal. Saya kira itu aja. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Meeting demo kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.